Jadi aku udah capture beberapa status dari instastory-nya Amel ya guys. Jadi aku bacain ya. Maunya cuma dihargai mulu ya. Berapa sih harganya? Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen nyapa kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan melakukan semua urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini aku pengen ngebahas soal apa lagi nih guys. Jadi kemarin itu aku ngeliat dari story-nya Amel dan ternyata Amel ini lagi kayak galau gitu guys. Aku juga ngebacanya tuh kayak ikutan sedih gitu ya guys. So buat kalian yang penasaran kayak gimana sih curhatan dari Amel ini, kalian tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi buat kalian fansnya Amel pasti tahu banget dan pastinya nge-follow Instagramnya Amel ya guys, dan juga mungkin nge-follow TikToknya juga ya guys, karena Amel ini kan aktif di beberapa media sosial ya guys. Setelah Amel ini sibuk di dunia pendidikan, akhirnya Amel ini bisa dibilang kayak comeback gitu ya guys di Instagram. Makanya Amel ini udah mulai nge-share lagi aktivitasnya dia ya guys di Instagram. Kalau kita lihat dari postingan Instagramnya Amel ini kayak agak down gitu ya guys, jadi kita support Amel ya guys. Semoga Amel tetap strong ya guys, pokoknya laki. Dan aku yakin sih fansnya Amel ini sangat mendukung Amel ya guys, jadi bisa bikin Amel semangat lagi ya dalam menjalankan aktivitasnya ya guys, terutama menghadapi haters ya guys. Karena kalau kita ngomongin haters itu nggak akan ada habisnya ya guys. Jadi ya tugas kita ya nggak usah gimana-gimana ya guys, nggak usah ambil pusing gitu. Karena para haters itu hanya mencari-cari kesalahan kita ya guys, dan mereka itu sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu tentang kita ya kan. Amel ini yang public figure ya guys, kita yang manusia biasa juga pastinya ada haters ya guys. So kita nggak perlu capek-capek untuk menjelaskan diri kita siapa ya guys, karena orang yang benci sama kita nggak akan melihat satu titik kebaikan pun di diri kita ya guys. Jadi salah mulu gitu ya. Jadi ya udah deh gitu ya, terserah mereka aja hujat kita sepuasnya gitu ya guys, karena ya hidup kita cuma kita yang tahu. Mereka tahu apa sih tentang hidup kita gitu ya guys. Dan di video kali ini aku pengen ngebacain instastory-nya Amel ya guys. Jadi ada beberapa ciutan-ciutan atau kayak curhatan dari Amel ya guys di instastory-nya. So kita simak bareng-bareng ya guys. Jadi aku udah capture beberapa status dari instastory-nya Amel ya guys. Jadi aku bacain ya. Nah Amel ini bilang kayak gini guys. Ada orang bilang hidup kita nggak akan maju jika kita terus bergantung apa kata orang buat menentukan hidup. Jalani aja hidup kita masing-masing, fokus ke masa depan. Nanti di masa depan ngerasa seneng karena udah fokus sama diri sendiri buat terus maju. Terus orang yang terlalu fokus sama pendapat orang lain, orang itulah yang nggak akan maju. Oke, bener banget ya guys. Ini cukup bijak ya guys, dengan usia Amel yang masih 18 tahun ya, tapi pikirannya nih bener-bener dewasa banget ya guys. Wow. Dan di sini ada di atasnya ada tulisan kayak gini guys. I'm proud of myself cause I know that haters gonna hate, dan hidupku nggak bisa terus-terusan dikendaliin sama haters. Oke. Bener banget ya guys. Jadi ya nggak usah ambil pusing gitu ya. Mereka biarin aja gitu ya benci sama kita, tapi yang penting kita nggak benci balik ke mereka gitu ya guys. Maksudnya yang penting kita juga nggak membalas apa yang mereka perbuat ke kita ya guys. Jadi ini benar-benar bijak banget. Terus di bawahnya ada juga ya guys, ini hidupku mending ngurusin hidupmu sendiri. Oke, benar banget ya, karena setiap orang ini punya hidup masing-masing ya guys, punya privacy masing-masing gitu. Ngapain sih diusik-usik gitu, kayak nggak ada kerjaan aja gitu ya. Nah, terus di bawahnya nih guys, ini yang menurut aku sih kata-katanya atau kalimatnya ini benar-benar ngena banget guys. Bunda aja bangga aku bisa begini lol. Oke, jadi orang tuanya aja nggak mempermasalahkan gitu ya apa yang Amel lakuin gitu. Kenapa kalian yang bukan siapa-siapanya selalu aja ngurusin urusan Amel ya guys. Aduh, bener-bener diskakmat ya guys. Ya lanjut ya guys, jadi ini ada lagi nih ya, gimana mau dihargain orang lain kalau dari dirimu ngehargain orang aja nggak bisa. WKWK. Bener banget ya guys, kalau kita pengen dihargai sama orang lain ya kita juga harus menghargai orang lain dulu ya guys. Dan yang terpenting adalah menghargai diri sendiri ya guys. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri ya guys sebelum mencintai orang lain. Asik. Ya kurang lebih kayak gitulah ya guys. Jadi ya intinya sih saling menghargai aja gitu ya. Kita kan manusia ya guys, jadi harus memanusiakan manusia lain juga ya guys. Jadi jangan seenaknya aja gitu, maunya cuma dihargai mulu ya. Berapa sih harganya?
Oke guys, jadi ada slide yang ketiga nih guys ya. Ini juga kata-katanya bijak banget ya guys. Jadi ini bisa buat motivasi diri sendiri ya, buat healing gitu ya guys. Jadi Amel ini bilang, keep your distance from people who will never admit they are wrong and always try to make you feel like it's all your fault. Oke. Start your healthy life, buang orang-orang sekitar yang toxic di hidupmu, oke? This is the beginning of anything you want, oke guys. Ini maksudnya ya gitulah. Jadi kalau misalnya ada orang yang benar-benar toxic gitu ya guys, ngapain dipertahanin gitu ya? Ya udah jaga jarak aja gitu ya guys, jauhi gitu ya. Karena itu bisa berdampak negatif sama hidup kita ya guys. Jadi buat apa dipertahankan gitu ya guys? Ya mungkin kalau sekedar kontak mah nggak apa-apa gitu, tapi jangan terlalu deket banget gitu ya guys. Karena kan bisa aja ngerugiin kita gitu ya guys. So kalau misalnya hidup kita pengen positif ya guys, pengen baik gitu ya, jadi kita juga harus meminimalisir atau memfilter orang-orang di sekitar kita ya guys. Jadi kita juga nggak ikutan toxic ya guys, karena itu bahaya banget ya, nanti dampaknya negatif banget gitu ya. Nah di slide yang berikutnya ada lagi guys, tapi ini video TikTok ya, cuma aku screenshot aja ya guys, karena ini isinya adalah beberapa kalimat yang memotivasi juga ya guys. Aku bacain ya. Kata-katanya gini guys, makin dewasa makin malas mau jelasin atau ngebelain diri sendiri di depan halayak ramai. Kalian mau menilai kayak apa tentang gua, terserah kalian. Gua nggak peduli lagi dipandang rendah sama orang. Oke guys. Nah, sikap bodoh amat memang perlu ya guys, karena kan hidup kita ya kita yang jalanin gitu ya guys. Ngapain gitu ya orang lain ngurusin kita ya guys, karena mereka belum tentu tahu gitu ya sebenarnya tuh kita tuh hidupnya bagaimana. Jadi lebih baik kita urusin aja gitu ya hidup kita masing-masing ya guys, jangan ikut campur gitu ya. Karena menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik ya guys. Jadi ya udahlah, cuek aja gitu ya guys. Selama apa yang kita lakuin ini nggak merugikan orang lain ya it's no problem gitu ya guys. Ini hidup kita gitu ya guys, kita yang menentukan gitu, bukan orang lain ya guys. Karena mereka nggak tahu gitu ya guys. Karena mereka ini cuma ngelihat dari medsos aja ya guys. Karena media sosial ya tempatnya untuk sharing. Karena kan media sosial ini kita bebas untuk mengekspresikan diri kita. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama postingan orang lain ya udah skip aja gitu ya. Daripada kita ngotorin hati kita dengan komentar-komentar yang pedas atau komentar-komentar yang menyinggung orang lain ya guys. Itu kan bisa nambah-nambah dosa kita aja ya guys. Itu menurut aku nggak penting sih guys ya. Karena kalimat yang menjatuhkan orang lain itu ya nggak pantas aja sih guys. Jadi stop bullying, stop ngejudge orang lain ya guys. Karena kita juga hidupnya belum tentu bener gitu ya guys. Nah guys, terus ada lagi nih kalimatnya kayak gini guys. Pergi karena nggak dihargain is another level of pain. Terus kalau nggak pergi harus terus diem duduk manis like nothing happen gitu. Aduh, nggak deh, makasih. Sayang mentalku lebih berharga daripada ngurusin egonya orang yang nggak akan habis. Oke. Jadi gitu ya guys. Ya lebih baik ya udah deh pergi aja gitu ya, daripada kita tuh nggak dihargai gitu. Karena mental kita ini sangat berharga ya guys. Jadi psikologis kita tuh atau mental kita harus benar-benar dijaga ya guys. Karena kalau mentalnya udah sakit, aduh bisa stres, terus depresi, dan amit-amitnya nih guys ya, nanti bakalan melakukan hal-hal yang nekat gitu ya guys. Jadi jangan sampai kayak gitu ya guys. Pokoknya sayangi mental kalian, lebih baik tinggalkan hal-hal yang negatif ya guys. Karena hidup kita ini sangat berharga ya guys. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak ngehargain kita, ngapain gitu ya kita deket-deket, udah aja kita jaga jarak ya guys. Karena kan memang nggak penting banget gitu ya guys. Mungkin bisa ngerugiin diri kita gitu ya. Kalau udah tahu toksik, ngapain dipertahanin ya guys. Sama aja kayak hubungan gitu ya, asik. Jadi kalau misalnya kita punya pacar gitu ya guys, atau punya temen yang toksik gitu ya, ibaratnya kita ini kayak tanaman ya guys. Terus dateng tanaman benalu gitu ya guys. Jadi cuma pengen enaknya aja gitu ya, kayak numpang. Jadi simbiosis parasitisme sih. Jadi yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan gitu ya. Sedangkan normalnya ya guys, orang hidup ini pastinya kan pengen saling menguntungkan gitu ya. Jadi harusnya sih simbiosis mutualisme ya guys. Jadi biar seimbang gitu ya guys, biar balance ya. So itu dia ya guys untuk postingan dari Amel ya. Mudah-mudahan Amel ini tetap semangat. Pokoknya maju terus ya untuk melakukan hal-hal yang positif, yang terbaik menurut Amel ya guys. Kita sebagai fans hanya bisa mensupport ya guys. Dan kita juga jangan kayak Amel harus gini, Amel harus gitu. Karena kan Amel juga punya hak ya guys untuk menentukan hidupnya ya, untuk menentukan dia tuh mau ngapain gitu ya. Dia tuh pengen beraktivitas yang seperti apa ya guys. Karena kan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing. Jangan kan public figure ya guys, kita sebagai manusia biasa juga punya kesibukan gitu ya guys. Karena aku juga selain jadi konten kreator, aku punya pekerjaan utama ya guys. Aku juga bikin konten tuh ya kalau ada waktu luang aja gitu ya guys. Tapi
alhamdulillahnya sih banyak waktu luang. Jadi aku tiap hari tuh bisa upload video ya guys. Pokoknya thank you for watching ya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye bye.